Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan dulu kameranya karena Bu Santi akan screenshot untuk bukti kehadiran ya. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Bismillah. Amin. Selesai, silakan diaktifkan dulu kameranya semuanya. Bu Santi mau screenshot. Oke, Bu Santi screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, pada pertemuan hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai pengaturan nutrisi pada pertemuan kedua ya. Bu Santi izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Baik. Pada materi pengaturan nutrisi, di sini kita akan mempelajari tentang fisiologi lapar dan kenyang, kemudian sistem tubuh yang terlibat dan perubahan atau gangguan pengaturan nutrisi. Kita belajar dulu mengenai rasa lapar, makan, dan kesehatan. Pada proses pencernaan, ya, gastrointestinal itu menghancurkan makanan dan menyerap konstituen dari makanan ke dalam tubuh. Kemudian pada penyimpanan energi, konsekuensi pencernaan, energi diberikan ke dalam tubuh dalam 3 bentuk. Yang satu dalam bentuk lemak atau lipid, kemudian asam amino, glukosa, yaitu zat gula sederhana yang merupakan produk hasil penguraian karbohidrat kompleks, yaitu zat tepung dan gula. Kemudian pada fase metabolisme energi, ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase sefalik, di mana fase persiapan sering dimulai dengan melihat, mencium, bau, atau bahkan hanya memikirkan tentang makanan dan berakhir ketika makanan mulai diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua, fase absorptif, periode yang energinya diserap ke dalam aliran darah dari makanan memenuhi kebutuhan tubuh. Yang ketiga adalah fase puasa, periode yang semua energinya yang tidak tersimpan dari makanan yang sebelumnya telah digunakan dan tubuh menarik energi dari cadangannya untuk memenuhi kebutuhan energi dan berakhir dengan mulai fase sefalik berikutnya. Jadi sirkulasinya dari sefalik, absorpsi, puasa, kemudian ke sefalik. Teori rasa lapar dan makanan dari set point versus positif dari insentif. Set point asumtif, kebanyakan orang mengartibusikan rasa lapar dan termotivasi untuk makan pada adanya defisit energi. Nah, mereka melihat makan sebagai cara sumber energi tubuh dikembalikan ke tingkat yang optimal, artinya ke energi yang set point. Kemudian teori set point glukostatik dan lipostatik tentang rasa lapar dan makan dianggap saling melengkapi, bukan saling eksklusif satu sama lain, di mana teori glukostatik dianggap menjelaskan tentang inisiasi dan penghentian makanan. Sementara teori lipostatik dianggap menjelaskan tentang pengaturan jangka panjang. Pengaturan berat badan melalui set point versus settling point
di mana asumsi-asumsi set point tentang berat badan dan makan. Dari variabilitas berat badan, teori pengaturan tentang berat badan menunjukkan bahwa metode terbaik untuk mempertahankan berat badan yang konstan adalah dengan makan tiap kali ada motivasi untuk makan, karena menurut teori ini, fungsi utama rasa lapar adalah untuk mempertahankan set point. Nah, set point dan kesehatan. Dua macam bukti menunjukkan bahwa tingkat tipikal ad libitum atau bebas makan adalah konsumsi ternyata tidak sehat. Nah, faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak kita makan, di sini sebagai contoh, kebanyakan orang memiliki kegemaran terhadap rasa manis, berlemak, dan asin. Pola tipikal spesies pada saat preferensi rasa pada manusia ini bersifat adaptif. Karena dalam rasa manis dan berlemak biasanya merupakan ciri makanan yang tinggi energi dan kaya vitamin juga mineral. Dan rasa asin merupakan ciri makanan yang kaya sodium. Sebaliknya, rasa pahit yang tidak disukai kebanyakan orang seringkali berhubungan dengan toksin. Tampak jelas dari preferensi dan aversi rasa pada tipikal spesies masing-masing orang memiliki kemampuan untuk mempelajari preferensi aversi rasa tertentu. Nah, preferensi rasa juga biasanya dipengaruhi oleh budaya dan pola di keluarga atau lingkungan masing-masing gitu ya. Misalnya orang Sunda biasanya lebih suka rasa asin gitu ya. Kemudian orang Jawa, terutama Jawa Tengah ya, Jogja, Solo itu lebih suka rasa manis gitu. Itu karena kadang berhubungan dengan budaya. Kemudian pengaturan berat badan melalui perubahan efisiensi penggunaan energi. Pada teori set point tersirat sebuah premis bahwa berat badan sebagian besar merupakan fungsi dari seberapa banyak orang makan. Nah, kita juga berpikiran sama ya, kadang seperti itu. Set point dan setting point dalam pengontrolan berat badan. Yang pertama, berat badan tetap relatif konstan pada banyak, kemudian banyak individu dewasa yang mengalami perubahan berat badan jangka panjang. Nah, bila asupan makanan seorang subjek dikurangi, perubahan metabolik yang membatasi berkurangnya berat badan karena makan banyak. Setelah seorang kehilangan berat badan dalam jumlah yang besar, misalnya dengan berdiet, olahraga, atau pembuangan lemak melalui operasi, ada kecenderungan bagi berat badan orisinalnya untuk dicapai kembali begitu subjek kembali ke pola makan dan gaya hidup terkait energi sebelumnya. Jadi pada saat pola makan dan pola hidup itu kembali seperti semula, maka bisa jadi berat badan itu kembali ideal gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kapan kita makan, kunci untuk memahami rasa lapar adalah memahami bahwa menyantap makanan besar menimbulkan stres pada tubuh. Sebelum waktu makan, cadangan energi tubuh berada dalam keadaan seimbang atau homeostatik yang cukup baik. Lalu ketika makan besar dikonsumsi, terjadi influksi bahan bakar yang mengganggu homeostatis ke dalam aliran darah. Nah, di sini perasaan lapar yang kuat dan tidak menyenangkan menjelang waktu makan bukanlah derita tubuh meminta makan, melainkan perasaan, yaitu sensasi persiapan tubuh untuk makanan yang diperkirakan mengganggu homeostatis. Faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan, sinyal kenyang. Nah, rasa sinyal kenyang pada setiap orang kadang berbeda-beda ya. Kemudian some eating atau makan pura-pura. Yang ketiga adalah appetizer effect atau rasa kenyang, efek makanan penggugah selera makan. Nah, pada orang tertentu, budaya tertentu juga, kalau misalnya contohnya tadi orang Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu ya, karena pecinta sambal gitu ya. Kalau misalnya dalam porsi makannya itu ada sambal, kadangkala itu rasa kenyangnya jadi berubah. Yang tadinya misalnya satu centong nasi saja sudah cukup, ini satu bakul misalnya, baru merasa kenyang. Karena ada ini efek makanan penggugah selera. Ya, makanya ini harus hati-hati ya.
Kemudian besarnya porsi makanan dan rasa kenyang, pengaruh sosial dan rasa kenyang, juga rasa kenyang spesifik pada sensori. Fisiologis tentang rasa lapar dan kenyang, peranan glukosa darah, proses otak, peran traktus gastrointestinal, peptida lapar dan kenyang, juga serotonin rasa kenyang. Nah, pada treatment CBT, terapi psikososial, hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Ada dua daerah hipotalamus yang merupakan pusat terpenting, yaitu nukleus lateralis dan ventromedial. Nah, nukleus lateralis ini terletak di setiap sisi lateral hipotalamus dan berperan sebagai pusat lapar. Nukleus ini bekerja dengan cara mendorong sel saraf motorik untuk mencari makanan. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan makan dalam jumlah banyak atau hiperfagia. Sedangkan destruksi di daerah ini menyebabkan kehilangan selera makan yang dapat berujung pada kehilangan berat badan, massa otot, dan penurunan metabolisme tubuh karena kekurangan nafsu makan. Ya. Nukleus ventromedial adalah pusat kenyang, di mana stimulasi di daerah ini akan menyebabkan perasaan kenyang sehingga tidak mau makan atau afagia. Sebaliknya, destruksi daerah ini akan menyebabkan hasrat untuk makan yang berlebih dan dapat berakibat obesitas. Kemudian obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Beberapa cara penanganan obesitas yaitu 1. Leptin dan pengaturan lemak, 2. Obat-obatan serotogenik dan penanganan obesitas. Selanjutnya adalah fisiologi lapar dan kenyang. Pengaturan nutrisi pada saat asupan makanan ini mengatur lapar dan rasa kenyang sehingga bisa membentuk berat badan yang ideal. Pusat pengaturan makan, lapar, yaitu nukleus lateral hipotalamus, dan pusat kenyang, yaitu nukleus ventromedial hipotalamus. Ada 4 hipotesis tentang pengaturan asupan makanan, yaitu lipostatik, good peptide, glukostatik, dan termostatik. Yang pertama adalah hipotesis lipostatik. Jaringan adiposa itu memproduksi sinyal humoral, yaitu hormon leptin, yang mengatur proporsi kadar lemak dalam tubuh, merangsang hipotalamus, menurunkan asupan makanan, dan meningkatkan keluarnya energi. Kemudian kadar leptin sebanding dengan banyaknya deposit lemak tubuh. Penurunan kadar leptin terjadi pada saat puasa, penurunan fungsi tiroid, dan peningkatan sekresi glukokortikoid, yaitu kortikol dan kortikosteron. Yang kedua adalah hipotesis good peptide, di mana makanan yang berada dalam saluran pencernaan menyebabkan pelepasan 1 atau lebih polipeptida yang merangsang hipotalamus untuk menghambat asupan makanan. Grelin, yaitu polipeptida yang diproduksi oleh lambung, kadar dalam darah meningkat saat puasa dan menurun pada saat makan. Peningkatan kadar grelin ini meningkatkan asupan makanan. Polipeptida lain yang menurunkan asupan makanan ada glukagon, somatostatin, dan koleksitokinin atau CCK. Leptin bekerja jangka panjang dan good peptide ini bekerja jangka pendek. Yang ketiga adalah hipotesis glukostatik, di mana peningkatan penggunaan glukosa di hipotalamus menimbulkan sensasi kenyang, sehingga aktivitas pusat kenyang di nukleus ventromedial hipotalamus dirangsang oleh penggunaan glukosa di neuron tersebut. Nah, penggunaan glukosa rendah, kadar glukosa darah menjadi rendah, aktivitas pusat kenyang menjadi menurun, aktivitas pusat lapar meningkat, seseorang merasa lapar dan penggunaan glukosa tinggi, kadar gula darah tinggi, pusat lapar dihambat, dan seseorang merasa kenyang. Itu alur dari aktivitas pusat kenyang di nukleus ventromedial hipotalamus.
Kemudian hipoglikemia merangsang nafsu makan dan menurunkan penggunaan glukosa dengan mengurangi jumlah glukosa yang masuk ke dalam sel. Pada diabetes mellitus atau penyakit gula ya pada darah, polifagia terjadi karena kadar glukosa darah tinggi, tetapi penggunaan glukosa oleh sel rendah karena defisiensi insulin. Jadi karena pada pengguna DM ini pankreas itu bermasalah dalam memproduksi insulin ya, sehingga kebutuhan glukosa tidak bisa terpenuhi dengan baik. Yang terakhir, hipotesis termostatik, di mana penurunan suhu tubuh di bawah set point merangsang nafsu makan dan peningkatan suhu tubuh di atas set point menghambat nafsu makan. Asupan makanan meningkat pada cuaca dingin dan menurun pada cuaca hangat. Makanya pada saat kita di daerah dingin rasanya pengen makan terus ya. Begitu sebaliknya pada cuaca hangat biasanya nafsu makannya itu lebih menurun dibandingkan di daerah dingin. Faktor lain, distensi saluran pencernaan menghambat nafsu makan, kemudian kontraksi pengosongan lambung, kontraksi lapar atau keroncongan merangsang nafsu makan. Ada brown fat, yaitu bentuk khusus lemak tubuh pada bayi. Ya. Pada orang dewasa terdapat di skapula, leher, pembuluh darah besar di toraks dan abdomen. Kemudian dipersarafi oleh saraf simpatis yang merangsang pengeluaran norepinefrin untuk meningkatkan lipolisis dan mengandung mitokondria. Nah, berat badan bergantung pada keseimbangan antara asupan kalori dan penggunaan kalori. Artinya intake dan output makanan. Pengaturan makanan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan waktu makan ke waktu makan berikutnya, tetapi juga untuk mempertahankan berat badan pada set point. Sistem tubuh yang terlibat, ya, di sini ada sistem saraf, pengaturan komunikasi dan refleks, lapar dan kenyang, ya, responnya cepat atau lambat, sistem endokrin, pengaturan komunikasi dan respon tubuh jangka panjang yang melibatkan hormon, kemudian sistem pencernaan, saluran pengolah makanan menjadi nutrien dan zat sisa, kemudian sistem muskuloskeletal, yaitu organ efektor dan pemberi umpan balik terhadap penggunaan nutrien. Sistem kardiovaskuler, transportasi nutrien dan zat sekresi ke dalam tubuh dan organ target. Kemudian sistem perkemihan, penyerapan nutrien yang masih dibutuhkan, dan pembuangan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui sistem perkemihan atau urin. Nah, kebutuhan nutrisi di sini ada anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, ya, mulai dari salivary gland atau kelenjar ludah, kemudian faring, esofagus, ya, stomach atau lambung, ya, liver, gallbladder, small intestine atau usus kecil, kemudian large intestine atau usus besar, rektum dan anus. Nah, di sini pengertian dari nutrisi segala sesuatu yang dimakan sesuai dengan bagaimana tubuh menggunakannya. Sedangkan nutrien yaitu zat kimia organik dan anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan untuk berfungsinya tubuh. Bila intake atau masukan adekuat, maka nutrien esensialnya tercukupi. Nah, nutrien esensial atau gizi esensi, ya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti kita tahu, karbohidrat ini, ya, merupakan sumber energi utama, bisa dalam bentuk monosakarida, disakarida, polisakarida, dan glikogen. Kemudian metabolisme karbohidrat, ya, ini bisa dilihat pada asupan makanan biasanya 45-50% dari total kalori. Sedangkan untuk protein, fungsi utamanya sebagai pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Makanya pada saat orang yang baru mengalami cedera atau kecelakaan,
dan habis dilakukan tindakan operasi, itu untuk diet makanannya, ya, menurut dokter itu dianjurkan untuk tinggi protein. Fungsinya untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh supaya kembali seperti sedia kala. Nah, sumbernya bisa hewani dan nabati. Asupannya 10-15%. Kemudian lemak adalah sumber energi paling besar, di mana lipid atau lemak yang dapat membeku pada suhu ruangan tertentu. Nah, asupannya 35-40%. Sedangkan air adalah komponen kritis dalam tubuh karena menyusun 60-70% dari seluruh berat badan. Sumbernya dari buah-buahan, sayuran, dan diproduksi selama oksidasi makanan. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan B. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sumber vitamin itu berada banyak di sayuran dan buah-buahan. Kemudian mineral merupakan elemen esensial non-organik sebagai katalis dalam reaksi biokimia, seperti kalsium, magnesium, fosfor, ya, zinc, ya. Kemudian metabolisme merupakan semua perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh sebagai hasil aktivitas dari jaringan. Proses suplai makanan ke sel tubuh, yang pertama adalah ingesti, yaitu intake makanan dari tubuh, intake makanan dari lingkungan ke dalam tubuh, prosesnya pemasukan makanan ke dalam mulut, ya, antara otot rangka dan sistem saraf, pengunyahan, menelan, waktunya 5-15 detik. Kemudian digesti, perubahan fisika dan kimia makanan untuk dapat diabsorpsi dengan bantuan enzim dan koenzim. Diatur oleh hormon dan saraf sehingga menjadi chyme, ya, prosesnya dari karbohidrat dipecah menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Waktunya 1-4 jam. Kemudian absorpsi, proses masuknya partikel zat makanan dari saluran pencernaan ke dalam pembuluh darah dan limfe. Prosesnya mayoritas terjadi di usus halus, gaster berupa alkohol dan aspirin. Sistem limpatik, zat makanan yang larut dalam lemak, dan kapiler darah adalah zat makanan yang larut dalam air. Yang keempat, transportasi adalah proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel. Nah, yang pertama, zat yang larut dalam air, ya, masuk ke vaskuler, vena porta hepatica, hepar, dan sel. Yang larut dalam lemak dari kapiler limpatik ke pembuluh darah, pembuluh limfe besar, ductus thoraxicus, vena subclavia sinistra, kemudian vena cava, jantung, arteri hepatica, hepar, dan sel. Selanjutnya adalah Glycogenolisis, yaitu proses tubuh bila terjadi peningkatan kebutuhan energi, yaitu glycogenolisis dari glikogen menjadi glukosa, dan glucogeneogenesis dari lipid menjadi gliserol dan glukosa, asam lemak menjadi keton, protein menjadi asam amino, dan glukosa. Kemudian alat bantu untuk mencapai sel ada insulin, yaitu transport glukosa dan asam amino melewati membran sel, dan growth hormone. Ini memfasilitasi asam amino ke dalam intrasel. Penggunaan makanan oleh sel hepar, karbohidrat menjadi glikogen atau fat, lemak menjadi jaringan lipid, protein dikirim ke sel tertentu untuk membangun dan memperbaiki jaringan, dan bila lebih, dibentuk menjadi glikogen dan disimpan dalam bentuk lemak atau fat. Faktor yang mempengaruhi pola diet ada status kesehatan, dari fungsi pencernaannya baik atau maksimal atau lambat, ya. Kemudian penyakit. Kedua adalah budaya dan agama. Nah, pada agama tertentu, misalnya agama Islam, itu kan tidak boleh makan makanan seperti yang tergolong haram, ya, misalnya
daging babi, alkohol atau khamar ya. Kemudian pada agama yang berbeda itu diperbolehkan ya. Misalnya ada yang memperbolehkan makan babi misalnya. Nah, itu juga berpengaruh pada pola makan dari sekelompok orang tersebut. Kemudian usia. Nah, usia jelas kita tahu dari bayi sampai dengan orang tua, makanan yang dikonsumsi jelas berbeda. Kalau anak kecil atau bayi balita itu 6 bulan ke atas kan masih makanan lembek ya, sehingga masih terbatas. Begitu juga pada usia lansia karena alat mekanisme untuk mengunyah ya gigi itu kan sudah tidak support gitu ya, banyak yang tanggal. Nah, pada usia produktif dari remaja sampai dengan usia bekerja ini yang pola makannya itu luar biasa ya, karena support mekanisme makanan itu masih bagus ya, konsumsi makanannya juga masih baik ya, sehingga biasanya intake makanan itu lebih besar dibandingkan dengan output makanan atau output energinya. Jenis kelamin, nah pekerjaan juga mempengaruhi pola makanan, status sosioekonomi dalam memenuhi kebutuhan, pilihan pribadi ya. Nah, kadangkala ada orang yang lebih suka junk food. Nah, sama sekali tidak ada yang mau makan sayur. Nah, ini siapa yang nggak mau makan sayur di sini? Nah, harus mau makan sayur ya, karena sayur dan buah itu kebutuhan tubuh, bukan mau dan tidak mau dari pilihan pribadi seseorang gitu ya. Karena dampaknya itu akan terasa juga pada individu tersebut. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis contohnya ini. Ada orang yang dari kecil itu tidak bisa makan nasi, sehingga dia sampai dengan dewasa itu hanya bisa makan roti atau kentang. Sebenarnya tidak masalah, karena roti dan kentang itu ya sama-sama sumber karbohidrat. Yang jadi masalah itu budaya, ya kan? Kalau di Indonesia itu kan orang makan